Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu narasumber pada kesempatan siang hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini bisa berbagi dengan kita semua. Ibu Ayah Handayani, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, terima kasih Ibu sudah hadir. Pak Abidin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, Pak Banjaran Surya dari Bank Syariah Indonesia, Chief Economist, kemudian Pak Muhammad Nuryanto Al-Arif, Prof. Arif, terima kasih sudah hadir, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin tahun yang ketiga, keempat, satu event yang reguler kami selalu adakan, pembahasan mengenai ekonomi syariah di tengah gejolak tekanan ekonomi, inflasi, dan banyak hal yang kita jalani akhir-akhir ini ya, mungkin setelah selesai dari, belum selesai lah luka dari COVID, tapi kemudian berbagai macam ujian-ujian ekonomi di perjalanan dari geopolitik sampai transisi di internal kita juga turut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita. Ekonomi syariah ini harus dilihat tidak hanya sebagai sebuah alternatif ideologi gitu ya, mengenai halal haram saja gitu ya, tapi juga ini adalah satu pertumbuhan lifestyle dan yang paling utama secara fungsional ini menguntungkan gitu, sehingga dia bisa tumbuh jauh lebih besar. Nah mungkin inilah yang akan menjadi tema bahasan kita tentang ekonomi syariah, bagaimana ekonomi syariah ini akan bisa menjadi arsitektur ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Kami dari B-Universe Media sebagai sebuah ekosistem yang membawahi Investor Daily sebagai koran ekonomi, kita juga punya Jakarta Globe sebagai English, kemudian kita punya Berita Satu dan BTV sebagai TV berita, dan diamplifikasi di kurang lebih 401 media yang kita bekerja sama dengan Thisway dan juga network yang kita miliki. Kita berharap kami platform media B-Universe bisa menjadi corong bagi pertumbuhan ekonomi syariah sebagai sebuah pilihan untuk pertumbuhan ekonomi kita yang lebih kuat dan berkeadilan. Momen ini juga sekaligus memasuki bulan suci Ramadan, gitu. Semoga semua yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini akan juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan menjadi ibadah buat kita semua. Wabil khusus terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir dan mau berbagi pengetahuan dan berkontribusi. Semoga semua pikiran-pikirannya akan bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi panel Investor Daily, yang dimana hari ini kita akan mengangkat sebuah tema ekonomi syariah, melampaui identitas, memenangkan kompetisi, dan memperbesar dampak. Tema ini menjadi sangat relevan untuk kita bahas karena kita sama-sama tahu bahwa ekonomi syariah memiliki potensi yang luar biasa di Indonesia. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menjadi juara tidak hanya di ranah domestik tapi juga di level global. Untuk membahas mengenai tema ini, saya akan mengundang 4 narasumber kita yang sudah hadir juga di sini. Yang pertama, selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ayah Handayani, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK. Kami persilakan Ibu untuk bergabung bersama saya di podium. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak E.A. Chuzaimi Abidin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH. Selamat datang kami ucapkan juga untuk Bapak Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Nur Nuryanto Al-Arif,
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, dan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia. Ibu dan Bapak, apa kabar semua? Sehat ya? Oke, mari kita memulai diskusi ini, dan mungkin saya akan buka dengan sebuah data yang tadi juga sudah disampaikan, bahwa kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Dan kita bisa lihat dari jumlah mayoritas muslim di Indonesia, dari data Global Muslim Population per Maret 2025 sudah mencapai 244,7 juta. Artinya ada 87% Indonesia didominasi oleh muslim ya. Dan itu merupakan potensi yang luar biasa, dan juga secara Global State Index Economy SGIE kita juga sudah berada di ranking ketiga. Di atasnya nomor 1 ada Malaysia, kemudian Arab Saudi, dan kita ketiga, dan prestasi yang luar biasa ya di tahun ini karena ada lonjakan indeks yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi persoalannya kalau kita lihat secara dampak ya Ibu Bapak ya terkait dengan performa, kemudian kita bisa melihat dari indikator-indikator ekonomi, mengapa kemudian ekonomi syariah ini masih terbatas? Mungkin ada peningkatan, tapi memang belum melonjak, belum quantum leap ya Pak ya, dan Bapak dan Ibu, dan mungkin bisa dikasih memberikan sebuah insight ya Ibu dan Bapak terkait dengan hal ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Ani dulu, silakan Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Jadi memang juga ada link yang cukup dekat ya antara keuangan syariah dengan UMKM, seperti itu, sebenarnya seperti itu. Baik, jadi kalau kita melihat sejarah dari bagaimana perbankan syariah di Indonesia, ini memang kita harus memperhatikan bahwa terjadi juga beberapa poin-poin milestone yang signifikan ya pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan yang signifikan itu mulai terjadi pada tahun 1999 dengan munculnya BSM yang saat ini sudah menjadi BSI ya Pak Banjaran ya. Jadi itu sudah kita bisa melihat, dan kemudian itu sudah mulai meningkat, dan bagaimana ekonomi dan transaksi syariah itu mulai meningkat secara signifikan. Kemudian sampai kemudian tahun 2025 kita melihat bahwa terdapat perkembangan dari porsi keuangan syariah atau perbankan syariah itu senilai 10,65%. Nah, milestone yang terjadi sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2025 tentunya juga ada beberapa riak-riak ya yang kita lihat, ternyata terjadi juga penurunan ya pada beberapa tahun di belakang ya. Tapi ini kemudian sudah kita melihat bahwa penurunan pertumbuhan ini, jadi kalau kita melihat sebenarnya tetap tumbuh ya, perbankan syariah itu tetap tumbuh sampai dengan tahun 2025. Tetapi pertumbuhannya ini nanti ada sedikit melambat seperti itu ya. Ini mungkin kita bisa melihat adanya apa yang mungkin kita harus lakukan gitu kan terhadap perbankan nasional syariah ini. Nah, kalau melihat dari exposure-nya, memang exposure perbankan syariah masih sekitar ya 7,50%, 7,59% market share-nya ya, dia dibandingkan dengan perbankan secara nasional. Seperti masih cukup banyak ruang yang bisa dieksplor oleh perbankan syariah ke depan seperti itu, dan masih juga didominasi tentunya oleh bank umum syariah. Nah, kita juga harus mengapresiasi walaupun tahun 2025 ini kondisi cukup sulit, tetapi perbankan syariah tetap menunjukkan pertumbuhannya baik dari DPK, aset dan pembiayaan ya. Jadi ini ada tetap peningkatan. Nah, kami dari OJK ini sebenarnya sudah mengeluarkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia. Roadmap yang kami keluarkan pada tahun 2023 ini akan diarahkan sebenarnya sampai dengan tahun 2025.
Nah, roadmap yang kami kembangkan pada tahun 2023 ini kita harus memperhatikan bahwa ini ada filosofi-filosofi di baliknya seperti itu ya. Landasan kita bahwa bagaimana perbankan syariah ke depan itu harusnya perbankan syariah termasuk juga keuangan syariah tentunya itu dekat kepada sektor real. Karena kita berharap bahwa perbankan syariah akan mendukung kepada pertumbuhan sektor real yang tentunya nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi setiap transaksi itu harus didasarkan atas aset yang jelas, underlying aset harus jelas seperti itu. Kemudian perbankan syariah itu juga harus memiliki filosofi kemaslahatan. Dalam arti bahwa tidak hanya tujuannya untuk keuntungan secara material, tapi juga untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, ini dual function yang ada di perbankan syariah inilah yang kita harapkan ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian yang tadi disampaikan yang berkeadilan seperti itu ya. Nah, ini filosofinya ini kita sebenarnya sudah kita cantumkan di dalam roadmap tersebut, yaitu bahwa ini harus didasarkan pada sejahtera material dan spiritual falah. Dan ini didasarkan atas prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan, dan juga didasarkan atas ukhuwah syariah dan akhlak. Dan tentu landasannya dengan akidah. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bilang the beauty of syariah seperti itu ya. Juga target-target yang bersifat masyarakat, sosial dan mendorong juga bagaimana tumbuh secara berkeseimbangan dan berkeadilan seperti itu. Nah, ini kalau kami melihat bagaimana kita berupaya meningkatkan inklusi ekonomi syariah. Kita bisa melihat bahwa memang kalau dari sisi perbankan syariah ya, kita berharap sih ini harusnya bisa lebih meningkat lagi ya secara signifikan. Karena saat ini hanya satu bank umum syariah yang berada di KBMI 3 ya, modal inti antara 14 sampai 70 triliun ya. Itu baru satu. Dan 2 bank umum syariah yang berada di antara modal inti 6 sampai 14 triliun. Nah, masih ada 11 lainnya itu yang rentangnya masih di bawah 6 triliun. Jadi kita sebenarnya sangat mendorong bahwa perbankan syariah ini harus terus tumbuh berkembang karena pertumbuhan dari perbankan syariah inilah yang kita berharap bisa mendukung bagaimana ini pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia. Dalam rangka mendukung karena kita melihat bahwa memang ekonomi atau perbankan syariah ini masih sangat kecil. Jadi kita telah mengeluarkan POJK tahun 2002 di mana kita sangat mendukung adanya sinergi antara bank syariah dengan pemegang sahamnya, dengan pemiliknya, dengan holdingnya seperti itu. Nah, ini kita sangat mendukung sinergi yang kita harapkan itu juga dapat jadi memang beberapa ataupun banyak juga perbankan syariah yang dimiliki oleh bank umum nasional juga, bank umum konvensional. Nah, dengan sinergi antara bank umum sebagai pemiliknya dengan bank syariah itu kita berharap bank syariah juga bisa lebih tumbuh berkembang. Ini sinerginya kita harapkan itu tidak hanya dari sisi infrastruktur tapi juga bagaimana mereka bisa mendukung dari sisi kegiatan lainnya ya, kegiatan pengembangan produk. Jadi kita sudah memungkinkan perbankan syariah untuk bersinergi dari sisi jaringan kantor, pemanfaatan teknologi yang secara bersama, kemudian layanan perbankan. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kantor cabang bank umum juga memiliki juga kantor syariah di dalamnya, sehingga layanan masyarakat itu bisa memilih mereka mau konvensional atau mungkin ke syariah. Dan juga terkait juga bagaimana perkembangan dari SDM terhadap yang ada di dalam lingkup perbankan syariah. Nah, ini kita melihat bahwa sinergi antara pemilik dan juga
perbankan syariah ini tentunya akan meningkatkan juga pelaksanaan kegiatan ataupun operasional dari bank syariah. Jadi efisiensinya juga bisa ada di sana. Dengan adanya sinergi ini maka terkait juga dari SDM, teknologi informasi, jaringan kantor ini bisa dilakukan bersama. Dan kita berharap dengan bank-bank besar itu bisa bersharing dalam arti mendukung juga bagaimana operasional di bank syariah seperti itu. Tapi kalau untuk yang besar BSI kan sudah mandiri, tapi kita melihat yang 11 bank ini yang masih kecil, memang kita harap mereka harus tetap tumbuh, karena kalau misalkan mereka kecil layanannya juga terbatas. Karena itulah bagaimana mereka bisa memberikan layanan lebih baik, tentunya bisa bersinergi dengan bank umum. Nah, di dalam roadmap ini kita sebenarnya berharap bahwa adanya transformasi dari perbankan syariah, dan ini roadmap ini kita evaluasi secara berkala untuk memastikan bagaimana arah dari implementasi dari roadmap tersebut. Jadi kita melihat bagaimana resiliensi dan competitiveness-nya, bagaimana daya saingnya, kemudian bagaimana impact-nya. Jadi kalau impact ini tentunya tidak hanya bersifat ekonomis tapi juga bersifat sosial. Bagaimana perbankan syariah juga bisa mendorong perkembangan secara ekonomi dan juga bagaimana mendukung sosial kepada masyarakat seperti itu. Nah, inilah yang kita berharap bahwa dengan pengembangan ketahanan daya saing itu dengan dalam hal memang diperlukan konsolidasi, kemudian resilient, kemudian juga produk layanan dan pengembangan produk layanan yang sangat-sangat berprinsip maksudnya berbeda dengan yang konvensional, dan juga bagaimana manajemen risiko dan tata kelola dikelola secara syariah. Nah, untuk perkembangan secara sosial ekonomi kita juga berharap bahwa ada optimalisasi keuangan sosial yang untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah. Jadi bagaimana dana-dana sosial juga yang ada terkumpul di bank-bank itu juga bisa dimanfaatkan secara baik untuk mendukung terutama mungkin usaha mikro informal seperti itu, dan untuk mendukung bahwa mereka bisa naik kelas, dan itu juga nanti bisa mendukung perkembangan perekonomian dan optimalisasi peran bank syariah dalam mendukung sustainable finance. Nah, ini yang kita melihat bahwa Islamic banking itu memiliki karakter yang sangat kuat ya. Dari sisi bisnisnya ini kita melihat bahwa mereka memiliki keunikan dan diferensiasi produk. Produk-produknya itu berdasarkan tentunya prinsip syariah yang tidak hanya mengedepankan terhadap profit tapi juga bagaimana itu juga bisa mendorong masyarakat atau nasabahnya menjadi lebih baik, dan tentunya didasarkan dengan data kelola yang baik dan sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah. Jadi mendukung utamalah untuk perkembangan ekonomi syariah. Dan kemudian juga kita mengharapkan bahwa perbankan syariah itu memberikan layanan yang lebih humanis dan inklusif untuk semua kalangan, dan tentunya juga bisa memberikan impact sosial lebih baik, termasuk optimalisasi instrumen ZIFAF, kemudian pendampingan UMKM, dan terdepan adalah penerapan sustainable finance. Kami dari OJK sudah mengeluarkan banyak pedoman produk-produk yang berbasis syariah. Produk-produk tentunya syariah itu haruslah produk yang equity based, yaitu kita sudah menerbitkan pedoman implementasi Syariah Restricted Investment Account atau Syria. Nah, ini merupakan suatu keunikan dibandingkan dengan produk-produk bank konvensional. Jadi ini yang bisa langsung bagaimana pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana itu melakukan investasinya dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun usaha yang memerlukan dengan prinsip profit sharing seperti itu. Dan ini juga dapat dibantu pelaksanaannya oleh perbankan syariah. Nah, kami melihat bahwa bagaimana keberhasilan ekonomi syariah ini kita harus melihatnya tidak hanya dari skala dan kapasitas industri yang meningkat. Ada tentunya kita bisa melihat
indikator-indikator dari sisi bagaimana pertumbuhan aset, kemudian hadir lembaga keuangan syariah yang lebih besar dan yang lebih memberikan layanan yang lebih baik, serta produk syariah yang unik dan kompetitif. Tapi kita juga harus melihat bahwa indikator keberhasilan ekonomi syariah ini juga dari sisi inklusivitasnya. Jadi tercermin peningkatan pengguna jasa keuangan syariahnya oleh ekosistem ekonomi syariah termasuk industri halal. Dan kita juga harus melihat indikator keberhasilan ekonomi syariah itu dari dampak nyatanya pada ekonomi real. Bagaimana kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan sektor produktif dan penguatan UMKM. Mungkin demikian. Ya, menarik Bu. Saya mencoba untuk, ada satu istilah yang tadi Ibu sampaikan, the beauty of syariah. Nah, mungkin kita bisa eksplor nih Pak ya dari Pak Zaimi terkait dengan bahwa tidak hanya beauty-nya kan, tapi kita memang butuh satu model atau sistem yang memang bisa mendorong itu untuk perekonomian nasional. Nah Bapak dari BPJPH yang memang memiliki peran sangat besar juga ya Pak ya terkait upaya untuk mendorong ekonomi syariah ini. Langkah-langkah apa Bapak yang sudah Bapak lakukan dan apakah ada obstacle yang terjadi di implementasinya? Dan bagaimana solusi yang Bapak lakukan? Silakan Bapak. Gini Bapak Ibu Mbak, dalam ekonomi syariah, halal ini merupakan salah satu subsektor sebetulnya kan gitu. Nah termasuk dalam perkembangan ekonomi syariah, Indonesia itu seperti yang dirilis oleh Dinar Standar dalam SGIE, itu masih di peringkat 3 dunia. Dulu kalau Bapak Ibu ingat 2022-2023 Dinar Standar merilis kita di posisi keempat. Nah setelah kita masifkan halal ini untuk produk-produk yang kita sertifikasi halal, akhirnya kita bisa menaikkan satu peringkat ke peringkat ketiga saat ini. Tapi dari 6 indikator yang dirilis oleh Dinar Standar, ini ada halal food yang tadinya kita banggakan untuk menjadi salah satu indikator bisa menaikkan peringkat kita, ternyata turun peringkat dari 2 ke 4 kan gitu. Malah modest fashion yang sama sekali kita tidak, waktu itu kita tidak bisa prediksi gitu kan, malah naik dari 6 menjadi 1 kan gitu, modest fashion. Nah ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya kami yang telah dilakukan di 2024 gitu. Kami sudah beberapa kali komunikasi dengan Dinar Standar gitu. Bagaimana kita roadshow, fashion show halal di 4 negara waktu 2024 dan kami laporkan juga ke Dinar Standar sehingga ini menjadi catatan-catatan mereka gitu. Nah, saya juga mengevaluasi kenapa halal food turun. Islamic Finance kan naik nih, dari 7 kan ke 6 kan Islamic Finance. Nah halal food itu kenapa turun sih? Dari 2 ke 4 gitu. Nah ini ada sesuatu yang mesti salah nih gitu kan, dalam ininya. Akhirnya saya review Mbak gitu, kita di internal BPJPH kita analisis kok ini bisa turun halal food. Ternyata salah satu faktornya itu kita ekspor tidak tercatat dengan baik, ekspor halal. Walaupun saat ini kita sudah integrasi sistem dengan INSW gitu, tapi itu sifatnya voluntary. Para eksportir itu dalam PEB itu dia sifatnya voluntary, bukan mandatory untuk mencantumkan bahwa produk itu sudah bersertifikat halal, Mbak. Gitu. Jadi karena sifatnya itu voluntary, tidak mandatori dalam PEB itu, jadi ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Gitu. Nah ini menjadi salah satu faktor kenapa halal food itu jadi peringkat 4 dunia, tadinya yang peringkat 2. Nah kita terus mengejar ini, Babeh itu target utamanya itu adalah kita harus peringkat 1 dunia sebagai pusat industri halal dunia. Itu insya Allah kita targetkan di 2029 dan ada 4 hal yang ingin terus dicoba untuk mencapai target itu. 1, perubahan regulasi, Pak. Ini yang sedang ditargetkan oleh Babeh Haikal. 2, sosialisasi
ketiga kolaborasi, dan keempat digitalisasi. Ini 4 target ini yang akan terus kami kejar sesuai dengan program di Badan Halal ini, Mbak, gitu. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan. Sekarang dulu kalau kita lihat sertifikasi halal itu kan sifatnya voluntary sebelum adanya Undang-Undang 33 2014. Nah, dengan terbitnya Undang-Undang 33 2014 maka sifatnya mandatori, sifatnya wajib. Tapi kalau kita lihat data sampai saat ini yang sudah bersertifikat halal itu hanya 3 juta pelaku usaha. Dengan 11,5 juta produk yang sudah kita sertifikasi. Dari totally kalau kita lihat data di BPS itu ada 64 juta UMKM di Indonesia. Ini hanya baru 3 juta yang kita sertifikat. Berarti kan masih gapnya masih terlalu jauh gitu. Nah, tentu ini hambatannya juga dari sisi pendanaan. Pemerintah itu kan sanggupnya hanya 1 juta pelaku usaha yang disertifikasi secara gratis difasilitasi oleh pemerintah melalui anggarannya BPJPH gitu. Tahun ini 2026 kita ada kuota 1.350.000 pelaku usaha. Nah, tentu di dalam PP 42 untuk mengatasi hambatan penganggaran ini, kita buka ruang ada norma di dalam PP 42 itu adalah pelaku usaha bisa secara mandiri mendaftarkan berbayar. Gitu. Walaupun itu produknya, usahanya itu dia harus masuknya kategori gratis gitu. Tapi kita buka ruang di PP 42 2024 bahwa pelaku usaha yang walaupun dia secara produknya bisa gratis, tapi kita buka ruang dia bisa mendaftarkan secara mandiri dan berbayar 230.000 gitu. Kita buka ruang itu gitu. Karena keterbatasan fiskal pemerintah untuk memfasilitasi itu. Nah, kolaborasi juga kita tentu lakukan selama ini dengan pemerintah daerah melalui Kemendagri, bagaimana kita mendorong pemerintah daerah itu untuk memberikan afirmasi fasilitasi kepada pelaku usaha UMKM ini, Mbak, gitu. Untuk bagaimana mereka mensertifikasi halalnya gitu. Terus kita dorong, terakhir kan kemarin di Sentul itu kan ada rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, Pak Presiden hadir dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih juga hadir, Babe Haikal Hasan juga hadir di situ. Nah, kita mendorong para bupati, wali kota, gubernur untuk mereka memberikan perhatian, afirmasi kepada pelaku UMKM ini, khususnya yang belum bersertifikat halal. Demikian, Mbak. Oke, jadi memang gapnya cukup jauh ya Pak ya, baru 3 juta. Dan sebenarnya sudah ada langkah-langkah kolaboratif yang dilakukan dari pihak BPJPH dengan kepala daerah ya tadi ya Bapak ya, salah satunya. Atau mungkin ada stakeholders lain Bapak? Kita stakeholders ya kementerian, lembaga, terus pihak swasta juga kita rangkul untuk bagaimana memberikan fasilitasi melalui CSR-nya kepada para UMKM di sekitar wilayah atau binaan-binaan mereka. Saya bergeser ke Pak Banjaran terkait dengan perbankan syariah Bapak ya. Dan mungkin tadi Ibu Ani juga sempat menyatakan bahwa ada banyak sebenarnya inovasi dari perbankan dan kemudian juga ada produk-produk yang memang cukup menarik ya yang bisa kemudian mendorong ekonomi syariah. Mungkin bisa diceritakan Pak dari BSI sendiri inovasi apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Dari sisi BSI sendiri mungkin spesifik untuk BSI ya sebagai salah satu bank yang berada di KBMI 3 bersama dengan perbankan syariah lainnya di tahun ini dan tahun sebelumnya sebetulnya ada 2 hal yang sangat krusial. Yang pertama adalah terkait dengan didorongnya proses spin off pada unit-unit usaha syariah yang telah mencapai tingkat aset tertentu dan memang sudah lahir at least 1 coming this year mungkin sekitar 1 lagi. Tapi untuk Bank Syariah Indonesia sendiri kami di awal tahun bersama dengan salah satu BUMN di bawah Himbara kami dipercaya untuk menjalankan lisensi Bullion. Jadi lisensi Bullion ini memungkinkan perbankan, dalam hal ini perbankan syariah, untuk menawarkan produk berbasis emas yang bisa diakses secara retail melalui platform
super app-nya BSI Beyond. Dan ini memang sebagai bagian dari kontribusi perbankan syariah kepada program prioritas pemerintah, karena di dalam beberapa sektor yang sudah diidentifikasi, kan ada 28 sektor hilirisasi, salah satu sektor hilirisasi yang mungkin luput dari proyek hilirisasi tapi juga masuk dalamnya adalah hilirisasi emas. Ini konteksnya itu di Indonesia itu kita secara cadangan devisanya antara 6-7, ada emas yang ada di masyarakat dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu ranging antara 1.800 sampai 3.000 ton. Dan memang konteksnya di sini kita seperti bagaimana tantangan dari hilirisasi yang lain, biasanya di salah satu mata rantainya keputus. Jadi konteksnya itu di ekosistem emas ini pemerintah mendorong bagaimana emas-emas yang diproduksi atau dihasilkan dari tambang-tambang di Indonesia itu bisa dicetak, memberikan nilai tambah ke dalam negeri sampai dengan di sisi retailnya. Memang kedepannya itu diharapkan yang pertama produksi emas itu terdorong, yang kedua secara garis besar mungkin beberapa sudah menikmati ya, tahun lalu kenaikan harga emas itu sampai 60%, awal tahun sempat naik turun dengan fluktuasi yang ada, itu buat perbankan syariah ada driver pertumbuhan baru. Perbankan syariah itu sangat orientasinya individual, ya, memang preferensi syariah itu kan pasti individual. Syarat lulus masuk kelas mata kuliah saya adalah wajib punya rekening bank syariah. Ini menunjukkan gambaran bahwa ternyata kampus-kampus Islam pun yang notabene harusnya masuk dalam ekosistem. Jadi konteksnya itu di ekosistem emas ini pemerintah mendorong bagaimana emas-emas yang diproduksi atau dihasilkan dari tambang-tambang di Indonesia itu bisa dicetak, memberikan nilai tambah ke dalam negeri sampai dengan di sisi retailnya. Memang kedepannya itu diharapkan yang pertama produksi emas itu terdorong, yang kedua secara garis besar mungkin beberapa sudah menikmati ya, tahun lalu kenaikan harga emas itu sampai 60%, awal tahun sempat naik turun dengan fluktuasi yang ada, itu buat perbankan syariah ada driver pertumbuhan baru. Kalau sebelumnya gamenya adalah kita rebutan dana pihak ketiga tabungan, insya Allah di tahun ini saat pencatatannya sudah clear, ini bisa menjadi salah satu penambah aset, sehingga pertumbuhannya perbankan syariah itu tidak hanya sejalan dengan pertumbuhan DPK dalam negeri. Biasanya kan sebelumnya double digit, dan terima kasih dukungan dari OJK, terutama per tahun ini juga kami mendapatkan support di perbankan syariah bagaimana komitmen OJK mengembangkan perbankan syariah. Sebelumnya hanya satu departemen DPBS, sekarang departemennya ditambahkan lagi perizinan, sehingga urusan-urusan terkait inovasi ini diharapkan ke depannya bisa jadi lebih lancar. Satu hal yang mungkin ini relevan dengan konteks yang tadi di awal mungkin akan dibahas, sebenarnya peran ekonomi syariah itu apa sih? Peran ekonomi syariah itu kan kita harus mengkaitkannya dengan apa sih yang menjadi problem atau konteks masalah. Permasalahan di Indonesia itu cuma dua kalau secara ekonomi. Yang pertama adalah kita mau tumbuh tapi kita tidak punya cukup modal. Yang kedua adalah kita kalau mau tumbuh, kalau kita mau melampaui atau menjadi negara maju di 2030-2033, cut off-nya sebenarnya 2045, kita tuh harus tumbuh lebih tinggi dari sekarang, karena tiap kenaikan 1% itu berkaitan dengan penambahan lapangan kerja beberapa juta. Nah, peran perbankan syariah jelas peningkatan produktivitas, kita memberikan pembiayaan kepada UMKM. Jadi konteksnya itu yang belum kejadian di perbankan syariah Indonesia, mungkin ini koreksi buat kami dan butuh dukungan DPBS, bagaimana kita bisa mendatangkan flow dana dari luar ke dalam negeri. Karena sampai sekarang kita ada gap kebutuhan pembiayaan dana hampir 30-40% dari GDP, 10 ribuan triliun. Itu karena apa? Karena proporsi
Aset perbankan terhadap GDP kita hanya sekitar 60%, sekarang turun 56. Kapitalisasi pasar modal naik 55, tahun 2025 sebelum naik lebih tinggi. Belum lagi kita masalah dapen dan lain-lain. Ini structure yang selalu ada. Kalau kita teman-teman mau bayangkan seperti apa harusnya, coba lihat Malaysia sama Singapura. Untuk mereka bisa tumbuh tinggi, aset perbankan terhadap GDP itu rata-rata di atas berapa persen? 100, capital marketnya mendekati 200%. Itu adalah struktur dari sektor keuangan dari negara maju. Itu yang coba kita dorong. Ada dua cara. Kalau Malaysia yang didorong adalah saving rate. Saving rate mereka tinggi sekali, 30-40%. Untuk kasus Indonesia, mungkin tantangan kita adalah di saving rate kita sekitar 5%. Kalau tidak ada saving rate, bagaimana caranya? Kita harus cari cara untuk bagaimana mengkanalkan flow dari luar negeri. Bisa investasi ada dua macam, investasi langsung dan investasi melalui pasar modal. Investasi langsung di Indonesia di 2.500 mendekati 1.900 triliun. Tapi kalau lihat proporsinya dalam negeri masih tetap besar. Investasi dari pasar modal flow-nya ada melalui tiga. Yang pertama melalui pasar saham, yang kedua melalui surat berharga, yang ketiga melalui instrumen Bank Indonesia bernama SRBI. Ini tiga ini adalah motor dari bagaimana kita bisa menarikkan devisa ke dalam negeri. Nah, tantangan buat kami di BSI mungkin sebagai harapan ke depan, kami harapkan lebih banyak bank syariah lagi. Tapi kami diminta untuk satu semenjak jadi BUMN bisa dibilang baru beberapa minggu ini kita himbara resmi mendapatkan surat legal dari Kementerian HAM. Kami diminta tidak hanya menciptakan nilai tambah, tapi juga menjadi agen perubahan. Bagaimana streamlining kami kepada program prioritas pemerintah, mensukseskan program prioritas dari Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk tadi di sektor-sektor yang menjadi driver pertumbuhan ke depannya, termasuk bagaimana memberikan pembiayaan kepada MBG, SPPG ada 1.000 titik tahun lalu, tahun ini lebih tambah lagi. Perputaran MBG juga kita dorong, karena dasar utamanya dari kenapa perbankan syariah berat untuk naik sebetulnya itu ada di salah satu slide saya, di mana memang sebelum emergernya BSI, perbankan syariah itu sangat orientasinya individual. Ya, memang preferensi syariah itu kan pasti individual. Saya milih karena saya orang muslim, saya berbank dengan syariah. Tapi waktu kita bicara dunia usaha atau perusahaan, they don't recall religion. Memang ada beberapa, ada beberapa pengusaha dan haji-haji yang memang memiliki atensi untuk bisa bergeser kepada layanan syariah. Tapi in the end, ada beberapa hal yang harus bisa difasilitasi. Yang pertama terkait dengan transaksional. Transaksional itu, kalau tadi kan kita loncat misalnya pembiayaan produktif, UMKM pasti butuh pembiayaan produktif. Kenapa? Dia secara likuiditas, secara modal nggak kuat. Pembiayaan itu adalah perputarannya. Sedangkan kalau kita berbicara kayak seperti konglomerasi dan lain-lain, mereka kata salah satunya misalnya perusahaan tambang milik negara, semua mengejar perputarannya. Perputarannya per provinsi bisa triliunan. Dan itu yang harus mulai dikejar oleh perbankan syariah kalau dia mau naik kelas. Kenapa? Dana di individu, kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir, span 2014 sampai 2024, proporsi dana di tingkat individu itu menurun drastis. Di 55%, posisi sekarang terakhir di Oktober November 44%. Dana di swasta itu naik dari 26%, 36%. Uang tumbuh itu di dunia usaha. Kalau perbankan syariah mau besar harus bisa melayani dunia usaha. Dan itu tantangan buat BSI juga, dan harapannya dengan literasi seperti ini, makanya kalau ditanya apa yang kurang dari perbankan syariah, bagaimana sektor swasta pengusaha bisa inline, bisa berjalan bersama dengan sektor dengan perbankan syariah di situ. Karena kami melihat potensinya luar biasa. Ekspor non migas kita itu 25-26% itu orientasi halal. 7 tahun ini orientasi 73 billion US dollar. Kalau kita keluarkan kelapa sawit sekitar 30 billion US dollar, itu 40 billion US dollar. Dan posisinya 90%-nya adalah makanan minuman. Kalau konteksnya kita mau terbang dari mana, enggak usah terbang deh. By default halal itu sudah memberikan kontribusi pada perekonomian
melalui surplus dari ekspor itu sendiri. Tantangan kita ke depan adalah meningkatkan produktivitas. Jadi kalau di tag halal tadi kan beliau sudah sampaikan voluntary, sebetulnya Pak di BPS sudah keluar data ini Pak, dia sudah tag proporsi ekspor orientasi halal kita. Dari non migas kita 25%, tapi memang di taggingnya itu dia memasukkan kelapa sawit. Kalau untuk kelapa sawit dikeluarkan itu sekitar 30 billion US dollar, 43 itu halal. Proporsi terbesar tuh makanan minuman halal. Kita jangan lupa di domestik itu ada 4.000 triliun perputaran di makanan. Jadi what makes us strong itu sebetulnya adalah daya beli kita yang kuat dan kemampuan kita ekspor. Pak, kita turun kemarin itu karena daya beli kita lagi turun. Siapa yang sudah punya rekening bank syariah? Padahal saya ngajar di Prodi Ekonomi Syariah. Ternyata hanya 50% ya. Syarat lulus masuk kelas mata kuliah saya adalah wajib punya rekening bank syariah. Ini menunjukkan gambaran bahwa ternyata kampus-kampus Islam pun yang notabene harusnya masuk dalam ekosistem, ternyata mereka belum aware dengan itu. Jadi kalau di tag halal tadi kan beliau sudah sampaikan voluntary, sebetulnya Pak di BPS sudah keluar data ini Pak, dia sudah tag proporsi ekspor orientasi halal kita. Dari non migas kita 25%, tapi memang di taggingnya itu dia memasukkan kelapa sawit. Kalau untuk kelapa sawit dikeluarkan itu sekitar 30 billion US dollar, 43 itu halal. Proporsi terbesar tuh makanan minuman halal. Kita jangan lupa di domestik itu ada 4.000 triliun perputaran di makanan. Jadi what makes us strong itu sebetulnya adalah daya beli kita yang kuat dan kemampuan kita ekspor. Pak, kita turun kemarin itu karena daya beli kita lagi turun. Itu sih. Terima kasih Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Banjaran, tadi menarik ketika Bapak mengkomparasi dengan Malaysia ya Pak ya. Karena kalau kita lihat secara potensi pasarnya kan sebenarnya kita lebih banyak ya Pak ya. Kalau di kita ada 244 juta, sebenarnya di Malaysia penduduknya dari 35 juta kan dia hanya 22 juta sekian. Berarti ada 63%. Nah itu menarik ketika kita mencoba untuk melihat key suksesnya dari Malaysia seperti apa. Saya bergeser ke Prof. Arief dulu. Jadi Bapak setelah kita mendengar insight dari Bu Ani, Pak Zaimi, Pak Banjaran, kira-kira hambatan apa Pak? Atau mungkin apa sih faktor yang menjadi utamanya ya? Kenapa ekonomi syariah masih terbatas? Apakah memang ada desain kebijakan yang keliru? Atau kemudian juga mungkin dari struktur bisnisnya? Atau mungkin dari literasinya sendiri? Atau seperti apa kira-kira Prof. Arief? Oke, makasih banyak. Oke, kalau kita bicara, mungkin tulisan saya beberapa waktu lalu ya, bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu besar di wacana, kecil di dampak. Tuh kayak banyak yang baca ya. Itu sebenarnya autokritik untuk kita-kita para penggiat ekonomi syariah. Kenapa? Karena tadi kita belum bisa memecahkan apa sih masalah yang ada di masyarakat dengan ekonomi syariah. Oke, kalau kita bicara regulasi, sebenarnya secara umum regulasi sudah banyak. Cuman sayangnya kita bicara parsial. Ini harus ekosistem. Jadi nggak bisa kita bicara ekonomi syariah hanya bicara dari sisi keuangan syariahnya, tapi yang paling utama adalah bagaimana keuangan syariah itu bisa menjawab kebutuhan di sektor real. Kalau kita bicara inklusi, bicara literasi dan inklusi, literasi kita tinggi sekarang 43%, tapi inklusi kan cuma 13%. Saya pernah survei, bukan survei, di kelas saya kalau ke kelas saya pertanyaan adalah siapa yang sudah punya rekening bank syariah? Padahal saya ngajar di Prodi Ekonomi Syariah, ternyata hanya 50% ya. Maka kalau di kelas saya, masuk kelas saya adalah syarat lulus masuk kelas mata kuliah saya adalah wajib punya rekening bank syariah. Kenapa? Ini menunjukkan gambaran bahwa ternyata kampus-kampus Islam pun yang notabene harusnya masuk dalam ekosistem, ternyata mereka belum aware dengan itu. Nah ini PR juga bagi kita bagaimana ketika kita bicara pengembangan, maka tidak bisa hanya bicara sisi branding, tapi bagaimana kemudian masuk ke kebijakan-kebijakan yang teknis. Termasuk bagaimana mengintegrasikan yang kita punya dengan program pemerintah. Misalnya kita bicara wakaf, bagaimana cara wakaf kemudian bisa mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pasti kalau kemarin muncul wacana itu kan langsung, wah ini aset wakaf diambil negara dan segala macam. Padahal sebenarnya kan banyak aset wakaf yang yang masih nganggur. Nah ini kalau kita bisa shifting kemudian kita manfaatkan untuk mendukung program pemerintah, sebenarnya kan lebih bagus. Cuman kadang-kadang kita kan kaitannya akhirnya kepisah-pisah. Keuangan syariah jalan sendiri, social finance jalan sendiri, sektor real jalan sendiri. Nah ini butuh satu kesatuan yang ini mungkin
RUU ekonomi syariah mungkin kalau bisa didorong dengan melakukan kodifikasi atas semua itu, mungkin dari sisi regulasi akan lebih berdampak sehingga nanti bisa turun ke level PP, kemudian turun ke level peraturan menteri ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Jadi masih terfragmentasi ya Pak ya, antara satu aturan dengan aturan yang lain, dan kalau kita lihat kan sekarang juga ada 12 undang-undang sepertinya yang mengatur ekonomi syariah dan hanya dibagi dalam 5 subsektor ya Pak ya. Nah mungkin ke depannya Pak, kira-kira bagaimana caranya untuk kemudian mengharmonisasi regulasi-regulasi yang terkait ekonomi syariah sehingga semua bisa berjalan on track Bapak? Oke, kalau kita bicara ini maka kita butuh, kalau dari pandangan saya adalah bagaimana mendorong suatu undang-undang yang bisa, regulasi yang bisa komprehensif. Jadi tidak bisa lagi bicara parsial masing-masing. Tapi kan ini tentu butuh dukungan politik ya. Nah kalau dukungan politik kan itu kita bicara hal yang berbeda. Tapi kalau ini yang mau dilakukan untuk mempush, ya itu harus dilakukan. Karena kalau tidak ya akan seperti sekarang, akan selalu terfragmentasi. Kita bicara industri halal, berapa persen yang kemudian disupport oleh perbankan syariah. Nah ini kan jadi PR. Nah mungkin yang ke depan memang harusnya butuh political will, tidak hanya dari eksekutif tapi juga dari legislatif seperti itu. Pelemahan daya beli itu real. Kita melihat ada perubahan pola belanja. Dulu itu kita melihat belanja itu dilakukan one time every month. Tapi dari 2 tahun lalu kita udah melihat frekuensinya jadi 4 kali. Dan kita optimis bahwa keuangan syariah ini bisa memiliki juga prospek yang sangat signifikan dan mendorong perekonomian nasional. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, izin closing statement dari Bapak dan Ibu, dimulai dari Ibu Ani, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kami melihat bahwa memang ekonomi syariah itu bukan suatu pilihan ya, tapi itu merupakan suatu prinsip yang memang bersifat universal yang bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat. Dan kita optimis bahwa keuangan syariah ini bisa memiliki juga prospek yang sangat signifikan dan mendorong perekonomian nasional. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya, subsektor ekonomi syariah, bagaimana memposisikan Indonesia di global dalam ekonomi syariah itu tidak bisa parsial tadi, tidak bisa ego sektoral, kita harus semuanya bersatu padu, kolaborasi dengan baik, semua pemangku kepentingan itu bersatu gitu, tidak ada yang wah ini punya gue itu punya lo gitu kan, tidak ada itu. Saya kira kita akan bisa meraih itu. Makasih. Silakan Pak Banjaran. Saya ambil posisi agak beda ya. Saya tuh melihat kita kayaknya perlu keluar dari membungkus ekonomi syariah as if itu terpisah dari ekonomi Indonesia. Buat saya ekonomi syariah itu ekonomi Indonesia. Bapak Ibu semuanya, puncak dari retail sales di Indonesia itu mau dari 25 tahun Indonesia merdeka, itu pasti waktu lebaran. Inflasi setinggi-tingginya itu pasti lebaran. Kalau kita lihat inflasi kita tuh kuartal 1, kuartal 2 turun, kuartal 3 baru reverse lagi. Puncak kita selalu lebaran. Jadi saya agak sulit untuk melepaskan Indonesia dari Muslim, dari kesyariahannya itu sendiri. Dan mungkin kita perlu bergeser dari membicarakan Muslim konsumsi Indonesia itu kayak apa sih yang mendrive ekonomi kita. Muslim konsumsi Indonesia apa? Udah mulai cashless. Trennya apakah sama dengan tren spending yang lain? Sama. Mulai ada kelihatan bahwa sangat enjoy dengan anything buat pengalaman. By the way, kami memiliki yang namanya BSI Muslim Consumption Index. Yang paling pertama adalah e-commerce digitalisasi itu kejadian, gaya hidup berlangganan itu ada even di Muslim related consumer, investasi itu meningkat, dan Bapak Ibu semuanya semakin berat ekonomi, semakin tertekan daya beli, social behavior, giving behavior kita tuh meningkat. On a volume basis, on a nominal basis, dan yang paling penting Bapak Ibu semuanya, tahun lalu pelemahan daya beli itu real. Kita melihat ada perubahan pola belanja yang dimana kalau Bapak Ibu semuanya ingat mungkin dilakukan, dulu itu kita melihat belanja itu dilakukan one time every month.
Tapi dari 2 tahun lalu kita udah melihat frekuensinya jadi 4 kali. Jadi orang itu ketakutan, kelihatannya adalah orang tidak yakin they can meet the ends. Jadi dia melakukan pembelanjaan mingguan, pola-pola seperti yang harus kita pelajari. Bagaimana Muslim behavior itu berubah sih? Karena in the end, anything about ekonomi syariah nggak akan bisa ke-capture tanpa adanya transaksi. Bapak Ibu semua, ini transactional based data. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir, Prof. Arief. Ya, kalau kita bicara syariah, maka kita bukan membicarakan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi ya. Tetapi adalah kita bicara bahwa tadi sampaikan oleh Mas Bajar, saya sepakat ini adalah bagian dari integral dari kebijakan pembangunan. Jadi kita nggak bisa lagi seakan membelah ya. Oh ini syariah, ini konven, oh ini halal, ini haram dan segala macam. Tapi adalah bagaimana ini jadi satu bagian part yang tidak bisa dipisahkan. Maka pembentukan ekosistem itu menjadi penting. Termasuk bagaimana internalisasi instrumen-instrumen keuangan sosial Islam pun juga itu bisa disupport untuk pengembangan sektorial. Kalau saya malah mendorong adalah BWI dan Basnas itu lebih baik jadi satu lembaga aja. Supaya apa? Supaya bisa lebih mendorong. Karena nanti dia pun bisa masuk ke sektor-sektor yang lebih bisa mendukung program-program pemerintah. Jadi nggak lagi bicara karitatif, tidak lagi bicara ya dia hanya mengerjakan proyek sendiri, punya ini sendiri, tapi adalah bagaimana mensupport. Termasuk bagaimana misalkan, karena saya juga kebetulan di kantor UKP Pangan, adalah bagaimana misalkan petani ini banyak yang rentan, tapi nggak ada yang ngurusin. Nah, itulah bisa masuk instrumen keuangan sosial Islam di situ. Selama kita masih memisahkan seakan-akan ini sistem ekonomi syariah ini yang kemudian konven, ya nggak akan jalan. Maka saat ini kan sedang dibuat, kalau saya nggak salah ya, RUU Sistem Ekonomi Indonesia. Nah, itulah sebenarnya masuk integral part of syariah tanpa harus bicara statement ada kata-kata syariah. Sebenarnya kita sudah melakukan syariah sebenarnya. Bicara secara parsial, tapi bicara dalam satu sistem ekonomi Indonesia adalah termasuk di dalam adalah bicara aspek-aspek syariah. Mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan saya izin simpulkan sedikit bahwa Indonesia punya target ambisius yang besar. Menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan. Saya sudah catat poin-poinnya tadi, ada inovasi, kolaborasi, regulasi, dan tentu saja literasi yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak atas informasi yang sangat insightful ya hari ini. Dan terima kasih juga kepada para tamu undangan. Saya tutup diskusi panel kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.